Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Tokunime. Di video kali ini aku nggak akan bahas tentang Tokyo Revengers ya, tapi aku akan membahas sesuai janji saya kemarin untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang udah dilontarkan atau ditulis di tab komunitas YouTube saya. Jadi bagi teman-teman yang nanti pertanyaannya belum terjawab, mungkin akan saya jawab di part selanjutnya. Karena banyak banget dan beberapa pertanyaan itu hampir sama, jadi mungkin akan ada beberapa bagian yang saya ambil, ada beberapa pertanyaan yang nggak saya ambil. Jadi nggak usah berkecil hati, nanti mungkin kedepannya akan saya buka Q&A kembali. Nah, bagi teman-teman yang punya TikTok, jangan lupa di follow TikTok saya. Jadi kemarin saya buat akun TikTok untuk berinteraksi dengan teman-teman semua secara lebih intens. Nama akunnya @Tokunime ID, kalian bisa mencarinya di TikTok kalian ya. Dan langsung saja ya, saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman semua yang udah nulis dari kemarin. Pertanyaan pertama dari Pati Boys Official. Bang, apakah Kajutora akan ada di chapter berikutnya? Kalau pertanyaannya akan ada di chapter berikutnya, mungkin saja. Tapi kalau dalam waktu dekat kayaknya belum deh. Tapi saya jelaskan dulu ya. Kalau kalian ingat Halloween berdarah itu kan 2005. Nah, konflik tiga dewa itu kejadiannya tahun 2008. Di tahun 2005, Kajutora itu dipenjara selama 10 tahun. Artinya dia baru bebas di tahun 2015. Kalau konflik tiga dewa itu ada di tahun 2008, artinya dia baru menjalani proses hukumannya selama 3 tahun. Butuh 7 tahun lagi dia supaya bebas. Jadi ya itu alasannya dia gak bisa bantu Takemichi saat konflik tiga dewa. Saya baru sadar, ternyata Kajutora belum tahu kalau Draken sudah mati. Kalau dia tahu pasti sedih ya, kita aja sedih ya kan. Semoga menjawab ya pertanyaannya dari Pati Boys Official. Yang kedua, pertanyaan dari Kenji Raufatah. Bang, apa aja anime yang lu suka tonton atau tertarik sama storynya? Bonus question, Bang, pendapat lo tentang episode 3 KNY gimana? Pertanyaan pertamanya ya, anime yang kusuka. Sebenarnya secara garis besar, anime yang kusuka itu genre action komedi. Jadi anime-anime shonen itu saya suka ya. Ya seperti para wibu-wibu lainnya yang suka anime anime tarung lah ya, anime baku hantam yang ada grafisnya keren-keren. Kalau untuk saat ini yang saya tonton ya tentu saja Tokyo Revengers. KNY saya juga baru nonton kemarin 2 episode. Terus tahun depan mungkin akan nonton Attack on Titan. Karena AOT itu dari season 1, season 2, season 3-nya itu saya mengikuti ya. Sebenarnya saya juga udah baca manganya, tapi saya penasaran aja sama grafisnya nanti ya. Karena yang season terakhir kemarin yang part 1 itu kan banyak dikritik dari para penggemar AOT ya. Padahal pembuatnya itu sampai matanya bengkak kalau kalian baca beritanya. Ada-ada aja. Terus pendapat tentang episode 3 belum kutonton ya. Episode 3-nya belum kutonton. Kalau episode 1-2-nya udah. Rencananya baru kutonton nanti kalau udah tamat. Maksudnya udah 24 episode atau 25 episode gitu. Soalnya kalau nonton dikit-dikit itu bikin penasaran, bikin gemes gitu kan. Jadi belum bisa ngasih pendapat karena belum kutonton ya. Begitu ya Kenji Raufatah, semoga terjawab ya. Yang ketiga ada Obay Putra Bungsu. Bang, apakah selain Tokyo Revengers akan memberikan spoiler baru atau judul baru yang akan dibawakan? Mudah-mudahan sih update tiap hari dengan judul berbeda. Selain Tokyo Revengers, apa akan bahas spoiler yang lain? Jawabannya, ya, mungkin saja. Sebenarnya dari kemarin saya itu udah bahas Kimetsu no Yaiba ya, kalau kalian tahu. Ada 2 episode, cuman sayang kena copyright jadi saya hapus. Dan belum kepikiran untuk bahas spoiler atau judul baru karena ya itu tadi, karena di YouTube itu ada copyright ya teman-teman. Jadi tidak bisa sembarangan untuk upload anime, klip atau video anime itu gak bisa sembarangan, harus ya memanipulasi YouTube-nya lah, cari-cari celahnya gitu. Makanya sekarang di konten saya itu beda dengan video-video yang lama ya. Kalau dulu itu kan mentahan langsung saya pajang gitu aja. Sekarang diedit, dikasih warna gitu supaya ya itu tadi menghindari copyright. Karena video copyright jadi gak bisa sembarangan lagi teman-teman. Terus update tiap hari. Waduh, ini sebenarnya saya tuh pengen aja teman-teman untuk update tiap hari. Cuman sulit. Kenapa? Karena saya sendirian, gak punya tim.
Jadi buat video itu juga ada prosesnya, nggak sekedar langsung jebret langsung upload gitu, nggak. Jadi harus baca dulu, riset dulu, nulis skripnya, terus nanti rekaman, terus nanti diedit, baru kalau udah selesai diedit, video udah jadi baru diupload. Jadi kalau sendirian itu susah teman-teman. Jadi ya mohon maklum kalau nggak bisa upload setiap hari, tapi sebisa mungkin aku akan rutin lah uploadnya, paling nggak seminggu bisa 3 kali atau minimal 2 hari sekali bisa upload gitu. Yang penting tetap rutin aja lah teman-teman saya nguploadnya, ya kan? Semoga terjawab ya, Obay Putra Bungsu. Kita lanjut. Pertanyaan dari H5EDT. Bang, apa anime yang mungkin akan abang bahas sesudah manga Tokyo Revengers tamat? Ini sama kayak pertanyaan tadi ya. Kalau anime yang akan saya bahas, kalau saat ini mungkin tetap Tokyo Revengers ya, karena baru final arc ya. Bentar lagi juga mungkin tamat. Tapi untuk tahun depan mungkin akan bahas AOT, akan bahas anime-anime yang bakal tayang lah. Tahun depan itu anime-anime yang baru tayang itu bagus-bagus loh. AOT, terus Bleach itu juga dikonfirmasi akan tayang yang arc terakhirnya. Terus Kimetsu itu juga bagus, itu baru tayang ini kan. Boku no Hero season 6. Banyak lah, dia ditunggu aja anime apa yang akan saya bahas nantinya. Yang jelas tetap bahas anime sih. Cuman untuk saat ini tetap Tokyo Revengers lah. Gitu ya, semoga terjawab H5EDT. Selanjutnya ada Majril 6661. Bang, kenapa Kajutora nggak ikut perang 3 dewa buat bantu Takemichi? Nah ini sama ini kayak tadi yang pertanyaan pertama ya. Karena dia di penjara bro. Dia itu di penjara 10 tahun dan baru dimulai pada tahun 2005, sehingga dia baru bebas tahun 2015. Sedangkan konflik 3 dewa itu baru ada di tahun 2008. Jadi dia masih di penjara gitu. Langsung aja ya, karena ini tadi udah saya jawab. Pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Rizky. Ceritain awal mula lo suka film anime dan gacha membuat YouTube berkonten anime. Sebenarnya saya itu dulu buat anime pertama di YouTube itu tentang Dragon Ball. Kalau kalian tahu ya, mungkin subscriber lama saya tahu kalau saya dulu buat channel namanya Tokunime Cinema, itu bahas Dragon Ball. Cuman ya itu tadi kena copyright bro. Jadi hilang, akunnya hilang, ke-banned. Terus habis itu baru deh Tokyo Revengers ya. Ya hitungannya gacha juga sih sebenarnya. YouTube itu juga kadang-kadang susah-susah gampang gitu. Dulu jadi buat Dragon Ball, dari Dragon Ball GT sampai Dragon Ball Super. Nah itu udah lumayan jalan lah. Tapi ke-banned karena ya copyright. Makanya kita harus hati-hati kalau buat YouTube ya teman-teman, kalau nggak mau ke-banned ya. Semoga terjawab ya Muhammad Rizky. Lalu pertanyaan selanjutnya dari Vian N. Kenji. Terinspirasi dari mana bang nama Tokunime? Ya, jadi kenapa saya setiap membuat channel itu namanya Tokunime? Karena Tokunime ini singkatan dari Tokusatsu dan anime. Rencananya dulu saya buat channel itu pengen bahas Tokusatsu dan anime ya, kayak Kamen Rider, terus kayak Super Sentai, Ultraman gitu. Karena saya juga suka ya Kamen Rider. Saya mulai suka Kamen Rider itu di Kamen Rider Vice. Habis itu beberapa Kamen Rider saya hilang, nggak nonton. Terus di Kamen Rider yang 2016, Kamen Rider apa itu? Yang game-game itu loh, lupa aku malah. X8, Kamen Rider X8, terus Geo. Ya pokoknya dulu saya pengennya bahas Kamen Rider gitu lah, sama anime karena saya memang dari dulu suka anime. Makanya saya gabungin aja jadi Tokunime. Selain itu juga penyebutannya biar gampang, biar enak aja diucapin, didengar. Tokunime kan enak gitu. Itu sih alasannya, jadi dari kata tokusatsu dan anime gitu. Ian Juliansyah, bang umur berapa dan udah nikah belum? Belum nikah, masih single. Umurnya 24 mau ke 25 tahun besok 2022. Pertanyaannya juga sama Scott Thunder, bang umur berapa dan asal mana? Umurnya tadi udah dijawab ya, 24. Asalnya mana? Asal saya dari Pati, Jawa Tengah. Kalau kalian tahu Pati itu kira-kira 2-3 jam dari Semarang ya, Pati.
kota kelahirannya Mae Soimah kalau kalian tahu ya. Terus Uchiha Hayabusa bin Uju. Abang asal dari mana? Gimana abang dapat ide untuk bikin channel anime? Ini tadi udah saya jawab ya. Kalau dapat idenya karena ya saya suka anime dari kecil. Karena anak tahun 90-an itu dulu waktu hari Minggu pagi itu ya tontonannya anime dari Tamiya, Tsubasa, Senseiya, Dragon Ball, banyak dulu anime tayang di hari Minggu. Sekarang udah jarang. Ya ada, tetap ada sih di RTV. Kadang-kadang aku masih suka nonton di RTV itu kalau ada anime. Di net kalau ada Conan, saya juga suka banget sama Conan. Saya juga punya beberapa komiknya Conan. Di kamar saya ada beberapa komik Conan yang dari volume 1 sampai berapa puluh gitu, lupa. Banyak karena saya suka anime aja. Itu aja jawabannya sih. Terus pertanyaan dari Gaming Cross Gamers Advance, Bang nonton VTuber gak? Enggak. Enggak nonton. Dan gak tertarik juga. Kalian gak tahu kalau hostnya itu om-om berkumis gitu misalnya, pakai pengubah suara. Kalian kan gak tahu bro nonton VTuber. Mending gini aja lah, nonton YouTube aja. Saya gak nonton VTuber. Tapi kalau kalian suka ya gak apa-apa juga kalau mau nonton ya. Susi, nah kamu sudah nikah belum bang? Belum, masih single, belum nikah, masih bujang. GRC at TXZ, anime apa aja yang abang suka? Waifu abang siapa aja? Abang kalau ngedit video di YouTube atau di HP? Udah bang segitu aja, semoga dijawab. Banyak banget ya. Ya, anime apa yang abang suka? Tadi udah saya jawab ya. Yang penting genre action komedi itu yang saya suka. Waifu abang siapa aja? Sebenarnya saya gak terlalu peduli sama waifu, tapi kalau karakter wanita yang saya suka itu siapa ya? Gak ada spesifik sih saya. Yang penting enak dilihat aja. Kayak Asuna itu bagus itu, Asuna. Terus Hina yang dewasa itu juga top itu. Sebenarnya saya nggak terlalu peduli sih sama waifu gitu. Yang penting jalan ceritanya kalau aku nonton anime. Terus pertanyaannya yang lanjut, abang kalau ngedit video di YouTube atau di HP? Saya ngeditnya di PC. Kalau di HP itu, kalau dulu saya di HP bro, di KineMaster. Tapi mata jadi perih. Karena itu kan harus ngezoom gitu kan. Terus kecil-kecil gitu tombolnya. Jadi kalau ngedit lama itu mata pedes gitu. Sekarang ngeditnya di PC aja, di Filmora itu ringan kok. Nggak kayak ada Premiere yang berat banget. Jadi aku ngeditnya di PC. Dan udah selesai. Itu tadi adalah beberapa pertanyaan dari teman-teman yang sudah kalian tulis di kolom komentar channel saya kemarin. Mungkin beberapa teman ada beberapa pertanyaan yang tidak saya cantumkan ya. Semata-mata itu bukan karena saya pilih kasih atau gimana ya, karena ada beberapa pertanyaan yang sama gitu. Misalnya tadi ya, ada yang Kajutora kenapa nggak bantu Takemichi, ada yang tanya umur saya gitu. Ya yang saya ambil yang beberapa aja lah. Dan jangan lupa di follow TikTok saya ya. Terus promosi supaya kalian tahu dan bisa. Soalnya saya pengennya itu interaksinya lebih intens aja sama teman-teman ya. Kalau di YouTube itu kan banyak apa ya, kayak masih terbatas aja gitu, harus ngupload video atau tulis di postingan gitu. Kalau di TikTok kan bisa lewat DM atau kalau ada pertanyaan bisa langsung saya jawab di sana. Ya, terima kasih teman-teman sudah menonton video saya sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.